Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pemenuhan tugas final project ketiga kami, yaitu HADR. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kelompok kami dulu. Nama saya Priscilia Gledy Simbolon dengan NIM 23515040011111029. Dan perkenalkan nama saya Mutia Khairunisa dengan NIM 235150407111029. Dan saya Timothy Sebastian Aribowo dengan NIM 235150401111030. Perkenalkan, nama saya Cut Rizfa Zuhra. Langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan konfigurasi DB2 dengan menjalankan tiga perintah berikut, di mana kami melakukan tiga perintah berikut ini di kedua virtual kami, yaitu virtual yang digunakan sebagai primary maupun yang digunakan sebagai uh, standby. Di mana perintah pertama dilakukan untuk mengaktifkan fitur read on standby, dan yang kedua dilakukan untuk mengatur isolasi pada standby-nya, lalu perintah ketiga dilakukan untuk memastikan semua pengaturan DB2 telah aktif. Selanjutnya pada langkah kedua, kami membuat database yang bernama HADR-DB dengan perintah sebagai berikut. Lalu di langkah ketiga, kami juga melakukan konfigurasi log archiving dilakukan dengan perintah db2 update dbcfg for HADR underscore db logarmat 1 disk path folder, di mana path foldernya yaitu yang dapat kita lihat dalam screenshotan itu yaitu slash home slash db2 insc1 slash log underscore hadr underscore db. Selanjutnya pada langkah keempat kami melakukan backup database yang terdapat dua, yaitu offline maupun online, di mana backup ini memastikan data dapat dipulihkan dengan kondisi tertentu, di mana perbedaan antara backup offline dan online, yang offline dapat dilakukan saat database tidak aktif, dan yang online dilakukan saat database aktif. Dengan query sebagai berikut. Selanjutnya, pada langkah kelima, kami menyalin file backup ke server standby, di mana menggunakan perintah scp path backup instance at ip standby -2 path tujuan kami. Untuk query kami sebagai berikut. Selanjutnya pada langkah ke-6 yang kami lakukan yaitu verifikasi file di standby. Setelah menyimpan file itu, kami memerlukan verifikasi apakah backup ini sudah ada di server standby dengan perintah ls -l path folder backup garis grab HADR untuk screenshotan query-nya yang ada di atas ini. Lalu untuk langkah ketujuh, kami melakukan restore database. Ini dilakukan untuk di server standby dengan perintah db2 restore database hadr underscore db from path backup ini, lalu taken at timestamp yang tadi telah keluar. Ini dilakukan untuk mengaktifkan database standby dengan data yang sama seperti primary. Baik, pada langkah selanjutnya, pada virtual primary maupun standby, kita melakukan konfigurasi HADR untuk database HADR underscore DB, di mana untuk mengganti parameter kita bisa menggunakan komen db to update db CFG for nama database using parameter yang diubah, lalu isi parameter. Bisa dilihat pada contoh tersebut. Nah, pada langkah selanjutnya, setelah mengisi parameter tersebut, HADR ini belum bisa dijalankan, sehingga untuk bisa digunakan, kita melakukan konfigurasi pada parameter database di setiap virtual. Nah, sebelum konfigurasi, kita ngecek dulu nih parameter mana yang diubah. Nah, untuk mengecek tersebut, kita menggunakan komen db to list db directory. Lalu, pada langkah selanjutnya, kita melakukan penggantian parameter menggunakan komen db to update
alternate server for database, nama database, using hostname, IP virtual, port virtual. Seperti yang bisa kita lihat di contoh, yaitu virtual primary, virtual standby. Lalu, pada langkah selanjutnya, setelah setiap parameter database di kedua virtual dilakukan, kita melakukan terminate menggunakan command db2terminate. Selanjutnya, kita melakukan stop menggunakan command db2stop, dan kita melakukan start menggunakan command db2start. Dan langkah terakhir, kita jalankan db2 pada virtual standby dan juga primary menggunakan command db2start HADR on database, nama database as standby, atau pada primary kita menggunakan as primary. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang ke-1, yaitu ada perubahan data transaksi di server primary yang teraplikasi ke DB slave. Nah, yaitu yang pertama adalah melakukan koneksi ke HADR-DB dengan tulisan db2 connect to HADR_DB, yang mana untuk mengkoneksi virtual machine terhadap HADR_DB dan juga melakukan perintah DDL dengan tulisan db2 create table test ID integer not null primary key. Nah, yaitu dengan tujuan adalah membuat table test di server primary. Kayak gitu. Nah, kan tadi sudah dibuat ya DDL-nya di server primary. Nah, untuk mengecek apakah DDL tersebut tereplikasi di DB server yang standby, yaitu adalah cara mengeceknya adalah pertama di ABDC-con, yaitu yang mana itu adalah merupakan server standby. Nah, di situ kita mengkoneksi dulu DB2 ke HDR-DB, itu sama saja, yaitu melakukan koneksi dengan DB2 connect to HADR_DB. Lalu setelah melakukan koneksinya berhasil, itu kita melihat DB2 list tables, yang mana di DB2 list tables ini terlihat tabel-tabel mana saja yang ada, dan juga dapat dilihat di sini setelah kita melihat untuk mengecek keberadaan data menggunakan DB2 list tables, terbukti bahwa tes DB2 INS tes ini terdapat di tabel standby, di server standby. Maka artinya benar adanya, yaitu data yang ada di DDL yang ada di server primary tereplikasi ke server standby. Selanjutnya, untuk studi kasus 2, kami melakukan takeover saat database primary mengalami disaster. Di sini, kami melakukan force stop pada database primary untuk mensimulasikan kondisi disaster di mana database primary tidak dapat diakses atau rusak. Dan selanjutnya, kami melakukan takeover force pada database standby karena database primary dapat merespon saat disaster, sehingga kami perlu untuk melakukan takeover force dibandingkan dengan takeover secara normal. Lalu selanjutnya, untuk studi kasus ketiga, kami melakukan pemulihan dan proses transaction data pada HDR untuk database primary dan juga standby. Yang pertama, kami melakukan transaksi pada database primary dengan melakukan query insert into pada tabel test yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kami melakukan koneksi pada database standby. Lalu kami melakukan query select pada database standby, dan dapat lihat bahwa database standby dapat menampilkan hasil transaksi dari database primary sebelumnya yang mengindikasikan bahwa konsep pemulihan data HDR ini berhasil diterapkan. Dan selanjutnya, karena database tidak dalam kondisi disaster, maka takeover secara normal dapat dilakukan karena database primary masih aktif dan dapat merespon request dari database standby. Berdasarkan langkah-langkah yang telah kami lakukan sebelumnya, kami telah melakukan konfigurasi HDR pada database primary dan juga standby. Kami juga telah melakukan beberapa skenario studi kasus, yaitu yang pertama adalah cara kerja HDR saat adanya disaster, lalu arus replikasi data, dan juga proses takeover database standby. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.